Assalamualaikum Aldi. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Yuk, mari kita mulakan pembelajaran hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Kita belajar sebentar ya, dikit ya. Cuman Iya, sisa Bu. 10 menit doang. Saya nggak mau lama-lama. Biar nanti kamu bisa optimal karena kita lagi pengambilan nilai. Jadi saya harap kamu kerjakan semua ya. Oke, Nanti kalau berarti nanti ada saya bilang kendala. sama Ibu Humaira Ya, Ibu diulang aja. ya, betul. Jadi yang sekarang kan dari kemarin kita fokus untuk sila-sila dalam Pancasila ya, implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk bagaimana sih kita sebagai individu itu menemukan apa passion kita untuk kita menjadi profesi yang kita inginkan, tapi tidak meninggalkan karakter Pancasilanya. Ya, sekarang akan kita kupas profil pelajar Pancasila itu seperti apa sih? Setidaknya ada 6 karakter ini yang harus dimiliki oleh diri kita. Jadi hal yang paling utama yang tidak boleh lupa adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Karena itu adalah standar ya, standar kehidupan dimanapun berada. Pada masa apapun, itu standarnya seperti ini. Setiap individu, setiap manusia yang tidak beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau dia yang jauh dari Tuhannya, dia punya peluang kecil untuk memiliki akhlak yang mulia. Dan ketika seseorang itu memiliki akhlak yang buruk, dia bisa jadi merugikan diri sendiri, bisa juga merugikan orang lain, bisa juga merugikan alam semesta. Nah, tindakan-tindakan kerusakan-kerusakan ini jelas ditentang dan tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun juga akan merasa tidak rela kalau misalnya kita ada di posisi kita yang dirugikan oleh orang lain. Betul begitu, Aldi? Iya, Bu. Betul. Makanya posisi pertama dan terutama dan tidak boleh dilupa kapanpun berada adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Oke? Iya, Bu. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Ya, berarti kita mengetahui keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, baik dari sisi semua potensi alam maupun individu manusia-manusianya, karakter manusianya. Jadi sangat kompleks, sangat macam-macam atau sangat beragam. Tapi kita tahu persis bahwa keberagaman itu adalah rahmat. Perbedaan itu adalah rahmat sehingga tidak menjadikan pemicu kita untuk berselisih atau berperang, atau kalau anak-anak zaman sekarang tawuran. Kamu pernah ikut tawuran? Iya, zaman dulu sih Bu, itu dulu 2018 dulu. 2018. Ya, itu Sekarang masih pengen terakhir. tawuran nggak? Enggak lah Bu, udah nggak ada zamannya lagi. Sekarang mah zamannya nyari uang, Oke, bagus. Jadi menatap masa sekarang, depan. iya, sekarang bukan lagi zaman kompetisi, tapi zaman kolaborasi. Oke? Iya, Bu. Sama-sama pedagang kopi. Dia memiliki kekhasan sendiri. Apakah untuk berkompetisi atau bagaimana caranya berkolaborasi? Kira-kira yang punya peluang sukses menjadi lebih besar yang mana? Bu, maaf Bu, ini saya kurang fokus, kepala saya nyut-nyutan. Coba deh Ibu ulang lagi. Maaf Bu ya. Kamu masih sakit? Iya, belum 100% Bu, masih 60 lah Oke, gitu. ya sudah. Jadi saya ulang sekali lagi ya. Iya, Baiklah, kita maaf Bu dapat ya. 2 juga nggak apa-apa. Oke. Hmm. Jadi, nih sama-sama punya profesi yang sama. Mungkin punya passion yang sama. Tapi sesungguhnya atau hakikatnya dia tidak benar-benar sama. Pasti punya kekhasan sendiri dari masing-masing individunya atau perusahaannya atau unit usahanya. Nah, perbedaan-perbedaan itu apakah
akan disikapi dengan kompetisi atau kolaborasi? Kira-kira yang memiliki peluang keberhasilan lebih besar lagi itu yang menganut paham kompetisi atau kolaborasi? Kolaborasi, Bu. Kolaborasi. Contoh. Contoh. Ini misalkan contoh saya ya. Ya. Saya berkolaborasi misal enggak sama manusia, misal ya. Oh. Misal sama kayak saya kan salah satu hobi saya kan kayak main gitar gitu, Bu ya. Ya, oke. Nah, saya berkolaborasi sama gitar. Berarti saya menentukan sama nada saya ke gitar. Berarti saya berkolaborasi sama gitar kalau saya Itu jenisnya bukan kolaborasi, Aldi. Itu mah dia alat, media yang kamu gunakan. Iya, kan tadi saya bilang, Bu. Kalau sama manusia bisa juga berkolaborasi untuk membuat lagu, kita mencari-mencari, Bisa. atau berkolaborasi bikin apa gitu, kayak bikin kopi, bikin menu, Jadi berkolaborasi. contohnya, misalnya, ya, karena kamu kerja di Coffee shop. cafe shop. Di cafe shop belum tersedia live musik. Kamu sebagai pencipta lagu, kamu punya teman-teman yang juga kebetulan vokalis atau pemegang alat, kamu sampaikan, yuk Pak kita bikin live musik. Oh tapi tempatnya ternyata kecil. Nggak taunya 2 tempat dari tempatmu itu juga dibuka coffee shop lagi. Akhirnya kamu melobi pemilik coffee shop yang di sana. Bisa tidak kalau kita kolaborasi dari 2 coffee shop itu dengan satu live musik dengan iklan yang sama-sama diiklankan. Di kedai kamu mengiklankan kedai yang sana juga mengiklankan kedai yang kamu tempati. Dengan kelebihan atau value edit adalah live music. Contohnya seperti itu. Itu namanya kolaborasi. Oke? Iya. Ya. Jadi kolaborasi macamnya banyak, tapi percayalah dengan kolaborasi kita bisa menjadi lebih besar. Karena kerjasama itu selama masing-masing berakhlak mulia, selama masing-masing punya tujuan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka dia akan memiliki etika bisnis yang baik. Sehingga dia tidak ingin menodai kerjasama yang sudah mereka bina. Itulah yang disebut kolaborasi saling menguntungkan. Nah, untuk melaksanakannya, maka profil pelajar Pancasila yang berikutnya adalah mandiri dan bergotong royong. Antara mandiri itu dilakukan sendiri, bergotong royong itu dilakukan bersama-sama. Jadi, ada kemandirian dalam kebersamaan dan ada kebersamaan dalam kemandirian. Oke? Oke, Bu. Susah apa gampang nih kata-katanya nih? Ada kemandirian dalam kebersamaan dan ada kebersamaan dalam kemandirian. Enggak kok, Bu. Nah, ini untuk mengatasi yang namanya pengangguran terselubung. Kadang-kadang atas nama gotong royong, seseorang ngandelin temennya. Tahu Iya, ngandelin? itu pernah terjadi di hidup saya, Bu. Ya, terus Iya. Dan itu menyebalkan banget. menyebalkan. Makanya, tapi dengan seseorang sudah fokus untuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, maka dia tahu dia harus bertanggung jawab pada Tuhannya pada saat dia melaksanakan tugas-tugas yang sudah diamanahkan kepadanya. Maka dia tidak lagi gandul ke orang lain, tapi dia tetap mandiri dalam kebersamaannya itu. Itulah gotong royong. Iya, Oke? kerjasama ya, Bu. Yes. Jadi itu maknanya akhirnya semuanya itu jadi saling mengisi dan tidak bisa berdiri sendiri karena kita adalah makhluk yang utuh ya, dinamis utuh. Kemudian agar yang kalian sudah tetapkan untuk digotong bersama, kemajuan bersama tadi menjadi lebih baik, maka harus diperlukan ide-ide yang kreatif. Ya. Terus bernalar kritis itu termasuk diantaranya nggak mudah baper ya. Iya, Bu. Karena orang yang mudah baper itu dia nggak sempat bernalar. Dia mengedepankan perasaan saja, ya kan? Tidak
tabayun atau tidak meneliti dulu, terus tapi langsung memberikan reaksi. Nah, itu membahayakan. Jadi antara bernalar kritis dan kreatif itu sama-sama otak. Kalau nalar kritis adanya di otak kiri, kalau kreatif adanya di otak kanan. Sama-sama di otak depan. Oke? Jadi ternyata ini semua adalah bagian dari akal manusia. Tahu akal manusia terdiri dari 3 indera yang digunakan secara bersama-sama, yaitu hati, fuadun, hati, ya, itu lebih ke yang warnanya hijau, tuh ya, tuh adanya di situ. Kemudian pendengaran dan penglihatan. Ketika bersama-sama, ini bisa menjadikan seseorang lebih bijak, komplit, karena dia menggunakan ketiga inderanya tersebut untuk kebaikan-kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Oke, demikian. Mudah-mudahan Aldi bisa menangkap apa yang saya sampaikan, singkat, jelas, padat. Setelah mengerjakan semua soal PTS, nanti mulai pelan-pelan tugas-tugas dilaksanakan semua, biar nilai-nilai kekumpul ya Aldi ya, untuk mengisi Iya, rapot Bu. kamu. Oke? Ya. Ada pertanyaan tidak, Aldi? Enggak sih, Bu. Paling cukup yang tadi Cukup? Bu bilang. Oke. Baik, kalau gitu mari kita sempurnakan dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu.